ndek bengi ya kuwi mau ya namanya setiap sesuatu yang hidup pasti akan mengalami mati kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jam 8 lah, jam 8 kalau di lingkungan kita kan sudah menjadi adat ya, kabar duka itu diumumkan lewat speaker atas, speaker masjid ya, contoh speaker masjid itu yang biasa digunakan adalah speaker masjid, musola, karena yang sudah jelas ada di atas dan mudah menyebar. Itu kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kebetulan namanya Bapak Khalil, ya masih saudara. Terus kemudian ya sabare kita nggak ada aktivitas ya langsung aja kita takziah ke sana. Cuman kebetulan kan mau berangkat langsung setelah ada pengumuman berita duka, ya kita masih ada tamu yang minta bantuan lah, anaknya sakit. Jadi biasanya sih di masjid agama Islam dan terus, tidak menutup kemungkinan dan sering dipraktekkan di lingkungan kita. Tidak hanya umat Islam yang meninggal diumumkan lewat masjid, bahkan kaum selain Islam yang ada kebetulan di lingkungan kita adalah Nasrani, entah itu Katolik, entah itu Protestan, itu ya biasa diumumkan di masjid berita duka tentang meninggalnya seseorang. Itu tidak melihat hanya untuk orang Islam diumumkan lewat masjid, itu enggak. Biasanya kan masjid identik dengan orang Islam. Iya. Kalau meninggal kalau enak bende kan biasanya orang Islam kok. Tapi lagi sampai ini di sini enggak Islam non Islam tetap di bende, istilah diledang mbak. Iya. Ledang untuk woro-woro pengumuman ke masyarakat bahwa ada warga yang bernama ini hari ini meninggal. Iya. Dan sing asik neh gak memandang orang itu Islam atau non Islam ataupun non Islam, sama dalam artian dipraktekkan di lingkungan kami itu sudah seperti itu. Di khususnya Kelurahan Gayam itu mempraktekkan seperti itu. Dan saat ada berita duka seperti itu, orang kesusahan itu, orang Nasrani biasa bantu ataupun menggali kubur biasa, datang biasa. Bahkan demi kerukunan itu ada ini satu orang ya, kalau boleh saya mengatakan, dia itu sebetulnya kaum Cina, orang Cina, Tionghoa itu dia menghormati apabila ada tahlilan pun dia datang dan hadir di acara itu, ya mengikuti acara. enak pak ya? Enak, bahkan dia sudah hafal sekali tentang padahal non Islam ya, urutan tahlil itu dia hafal dan ikut bunyi itu, yang ikut berdoa dengan cara ini ya, walaupun dengan cara orang Islam, dengan cara tahlilnya orang Islam, padahal dia itu non Islam. Jelas itu real ada di tempat kami. Berarti seperti kegiatan masyarakat kerja bakti, terus tugas piket-piket ronda malam, berarti ya biasa kan? Biasa, orang takziah aja biasa seperti itu, dalam artian mereka hadir apabila non muslim meninggal. Kita pun yang muslim biasa kita membantu mereka menyiapkan, mengambil suatu mesan, mengambil keranda ya dari ini, karena kebetulan makom ataupun syariahnya juga berseberang ya, dalam satu tempat cuma dipisahkan oleh areal gitu aja, ada lokasi itu
Oh, maksudnya pemakaman non Islam atau non Islam Iya. satu lokasi. Satu lokasi tapi ada tetap bagian, oh ini satu areal untuk orang non Islam dalam Ini satu lokasi. Kok iso ngono ya piye Pak? Iso apa memang ada kesadaran bahwa kita nek di Indonesia kuwi yang namanya agama itu ndak Islam toh, ndak non Islam toh, tapi ada 6 agama. Apa memang kesadaran kuwi, apa memang ada istilah atau pengguna tanggane ben gak dadi rasan-rasan ngono, apa memang Ya itu adalah menjadi tradisi atau sudah mengakar di lingkungan kami ya. memang Khususnya kesadaran ya kesadaran hal itu adalah untuk didikan turun temurun dari orang-orang ya tua. saling menghormati. Ya, Kalau karena tentang- memang Indonesia kan negara kesatuan yang di dalamnya ada banyak agama, suku, ras. Betul, betul. Dan nyata itu di kehidupan lingkungan kami juga praktek seperti itu ataupun kalau tentang ritual agamanya masing-masing, bukan Masing-masing. berarti kita mengikuti ritual mereka mengikuti ritual kita, enggak, tetapi dalam konsep kebersamaan sesama manusia yang hidup dalam satu lingkungan yang sama ya itu tidak mempengaruhi pada akidahnya ataupun apa itu enggak. Jadi sifatnya basariah ataupun sesama masyarakat Indonesia yang hidup dalam satu wadah NKRI ya sewajarnya lah kita saling menghormati. Nah, terus kalau pas hari raya ngono kae piye, Pak? Acara wong Islam Idul Fitri kan biasanya kan sambang sama dulur-dulur dan nggone tangga teparo, sejarah lah cara bahasa Iya. Jawa. Tapi kayak wong sing non Islam apa Non ya? Islam di lingkungan kita mereka biasa ikut silaturahmi ya, bahasa kita Muslim adalah silaturahmi, mereka ikut sejarah ataupun sambang ke orang Muslim yang sedang merayakan Kalau ditampuni barang ya tepak jajan, Pak Jajah, kopi, aqua. kopi ya, kopi sambil ngopi atau ini ngobrol lah, yang jelas itu Kebersamaan, kebersamaan. saling membantu antara orang Islam dengan non Islam. Betul, Kesadaran sudah kesadaran mengakar, Pak. mengakar. Luar biasa. Yang saya herankan itu sudah mengakar ya, ataupun kita patut bersyukur ya, yaitu seperti tadi dia datang ke tempat kita untuk menghormati karena mendapatkan undangan untuk menghadiri suatu acara, entah itu kematian, entah itu apa, dalam artian tahlilan itu ya itu ikut hadir. Dan apabila kita mendapatkan di acara keluarga mereka ya kita juga biasa datang ke tempat mereka, nyengkuyung bantu-bantu itu biasa sih. Jadi kayak acara mantu pernikahan biasa kan, lek nang kampung biasanya kan Iya. rewang bahasanya. Rewang, bahasanya rewang, Jadi pelaku, kora-kora, ora-ora, rewang kora-kora masak. biasa menjadi penerima tamu itu biasa. Terus menunggu kayak masyarakat ini bisa menerima, Pak. Iya, dengan Maksudnya gak membedakan, mau pas Idul Fitri gelem diparani tapi mbok hari rayane kono awake dhewe wis urusane kono, kesusahane kono wis urusane kono gak, Pak. enggak seperti itu. Kita prinsipnya saling menghargai, saling menghormati dalam satu wadah, sama-sama hidup di Kelurahan Gayam khususnya sudah mengakar lah, alhamdulillah, bersyukurlah itu tidak ada menjadi perbedaan. Oh itu enggak ada. Maka tadi malam saya juga sempat membuat ini ya, status di di WA saya, Di media sosial. media sosial, Instagram dan Facebook. Karena apa? Ya isinya himbauan, mari ataupun apapun agamamu, mari kita ciptakan NKRI
yang damai, sejahtera, dan kerukunan. aman. Gitu. Aman tentunya kalau tidak membuat keruncingan perbedaan maka akan serasi. Tapi gimana kalau kita selalu memunculkan perbedaan ini dan itu ya maka akan perpecahan. Tapi kalau kita nggak memunculkan keruncingan ya bagaimana yang dipraktekkan dalam lingkungan kami, alhamdulillah patut bersyukur seperti itu. Padahal yang ada lingkungan kini kan Pak ini bosok Jawa itu enak lah ya. Padahal yang ada lingkungan kini ini agamanya macam-macam Pak ya, Macam-macam, Islam, non Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Protestan, Hindu, terus Buddha, Konghucu enak Pak. Konghucu ada. Gitu. Karena Dan itu hidup berdampingan Pak, hidup berdampingan. saling membantu, Saling membantu. intinya saling menghargai lah. Ya, Jadi kalau memang di lingkungan sudah tercipta seperti itu Pak, itu memang kesadaran sekaligus ada dukungan dari orang-orang terdahulu, artinya orang-orang tua yang dulu Pak. orang-orang tua yang dahulu, leluhur kita itu menata ya ataupun memberikan contoh kepada anak-anaknya itu supaya saling menghormati lah gitu. Menjaga kerukunan, Menjaga kerukunan keyakinanmu tapi di dalam lingkungan dalam lingkungan yang hidup bersama. kebersamaan, Nah, kekompakan, ya. luar biasa. Kemudian kita Demikian tadi obrolan saya dengan Pak Amiruddin seputar kebersamaan antar umat beragama di lingkungan sini. Patut kita contoh, kita ambil pelajaran. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda kitab kita, Tuhan kita, tapi ketika di dalam lingkungan kebersamaan harus tetap kita jaga demi keutuhan NKRI. ya, Masalah keyakinanku, keyakinan teman-teman semua berbeda, itu bukan jadi halangan untuk tetap bersatu, saling membantu, saling mengokohkan, saling mendukung demi keutuhan dan kebersamaan dalam bermasyarakat. menciptakan NKRI kesatuan, negara yang damai. Istilah bahasa Arab apa? Baldatun thayyibatun. baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi baldatun itu negara ataupun ya suatu negara, baldatun tempat tinggal, thayyibatun adalah yang baik, wa rabbun ghafur dan ya mendapatkan ridho dari Allah lah, intinya seperti itu, wa rabbun ghafur. Demikian tadi obrolan saya dengan Pak Amiruddin yang hidup di tengah masyarakat yang notabene masalah keyakinan berbeda-beda. Kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, di lingkungan Pak Amir juga seperti itu. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan uniknya dari masing-masing agama, pemeluk agama tersebut bisa saling menjaga kekompakan, saling menghargai demi keutuhan dan kebersamaan di dalam lingkungan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil contoh yang baik dari lingkungan dari Pak Amir. Amin, amin. Tetap bersatu, NKRI harga mati.